Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang perkembangan di masa dewasa akhir. Nah, perkembangan di masa dewasa akhir ini dibagi menjadi 3, yaitu perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan perkembangan sosio-emosi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik. Perkembangan fisik di masa dewasa akhir yang pertama adalah otak menjadi tua. Seperti yang telah kita ketahui bahwa otak semakin tua seiring dengan bertambahnya usia. Berat dan volume otak pun juga menyusut di antara umur 20 sampai 90 tahun. Otak itu menyusut volumenya antara 5 sampai 10%. Perubahan ini disebabkan oleh berkurangnya dendrit dan kerusakan membran mielin atau kematian sel-sel otak. Tetapi terdapat penemuan terbaru bahwasanya otak bisa mempertahankan plastisitasnya hingga usia 70 tahun. Yang kedua adalah sistem kekebalan tubuh. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya orang semakin tua juga semakin rentan pula kekebalan tubuhnya atau kekebalan tubuhnya semakin menurun. Nah, hal ini disebabkan oleh stres yang berkepanjangan, kurangnya nutrisi, dan kurangnya proses penyembuhan. Hal yang dapat kita lakukan terhadap orang-orang yang sudah tua yaitu dengan memberinya vaksinasi dan dengan membimbingnya olahraga agar kondisi kekebalan tubuh mereka tetap terjaga dengan baik. Yang ketiga adalah penampilan fisik dan pergerakan. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya orang yang sudah tua itu banyak mempunyai bercak atau mempunyai kerutan di wajah maupun di badannya, dan juga tulang belakang mereka mulai menyusut sehingga banyak di antara orang yang dewasa akhir ini mulai bungkuk. Selanjutnya pergerakan mereka juga mulai kurang atau mulai sangat terbatas dibandingkan dengan dewasa awal. Yang keempat adalah perkembangan sensoris. Seiring bertambahnya usia, ketajaman visual, penglihatan terhadap warna, dan persepsi terhadap kedalaman seseorang juga semakin menurun. 3 penyakit yang dapat menyerang orang yang usia lanjut adalah kataraks, glaukoma, dan degenerasi makular. Tidak hanya penglihatan saja, orang yang usia lanjut juga dapat terganggu pendengarannya. Tetapi jika ada orang yang terganggu pendengarannya dapat diberikan alat bantu sehingga pendengarannya bisa lagi berfungsi dengan baik. Selanjutnya, orang yang usia lanjut juga kehilangan sebagian kemampuan untuk mencium dan merasakan atau bahkan keduanya, sehingga dapat mempengaruhi mengurangi kepuasan makan dan kepuasan hidup. Nah, mempengaruhi kepuasan makan dan kepuasan hidup ini juga dapat mempengaruhi aspek-aspek yang lain seperti kemunduran fisik yang lain, kemunduran kognisi yang lain, dan kemunduran sosio-emosi pendengarannya. Tetapi jika ada orang yang terganggu pendengarannya dapat diberikan alat bantu sehingga pendengarannya bisa lagi berfungsi dengan baik. Selanjutnya, orang yang usia lanjut juga kehilangan sebagian kemampuan untuk mencium dan merasakan atau bahkan keduanya, sehingga dapat mempengaruhi mengurangi kepuasan makan dan kepuasan hidup. Nah, mempengaruhi kepuasan makan dan kepuasan hidup ini juga dapat mempengaruhi aspek-aspek yang lain seperti kemunduran fisik yang lain, kemunduran kognisi yang lain, dan kemunduran sosio-emosi. Yang kelima yaitu sistem peredaran darah dan paru-paru. Gangguan kardiovaskular meningkat pada masa dewasa akhir. Dengan berbagai obat, diet yang sehat, serta olahraga dapat mengurangi resiko terjadinya kardiovaskular pada masa dewasa akhir ini. Kemudian meningkatnya tekanan darah seiring dengan meningkatnya usia, ini dapat berkaitan dengan sakit, obesitas, kecemasan, mengerasnya pembuluh darah, atau kurang olahraga.
Kemudian kapasitas paru-paru menurun sebesar 40% antara usia 20 hingga 80 tahun. Paru-paru kehilangan elastisinya, dada menyusut, dan diafragma melemah. Pada orang lanjut usia, dapat meningkatkan kapasitas paru-paru dengan latihan memperkuat diafragma. Yang keenam yaitu seksualitas. Proses penuaan dapat mengakibatkan beberapa perubahan di dalam performa seksual, terutama pada pria. Seiring dengan bertambahnya usia, orgasme pada pria itu menurun. Dari usia 65 hingga 80 tahun, hampir 1 dari 4 pria mengalami masalah serius dalam mengalami ereksi. Setelah umur 80 tahun, presentasinya meningkat menjadi 1 dari 2 pria. Dan hingga kini belum diketahui batas untuk aktivitas seksual. Yang ketujuh yaitu kesehatan di masa dewasa akhir. Tentang masalah kesehatan. Seiring dengan bertambahnya usia, kemungkinan terkena penyakit cenderung meningkat. Nah, penyakit-penyakit kronis yang jarang terjadi di masa dewasa awal, meningkat di masa dewasa pertengahan dan menjadi lebih umum di masa dewasa akhir. Penyakit kronis yang paling umum di masa dewasa akhir adalah artritis. Hampir 3/4 orang lanjut usia meninggal karena penyakit jantung, kanker, atau stroke. Osteoporosis adalah faktor utama yang menyebabkan banyak orang yang berusia lanjut usia berjalan menggunakan alat bantu, secara khusus wanita rentan terhadap penyakit ini. Kecelakaan biasanya lebih banyak dialami orang yang lebih tua dibandingkan dengan orang yang lebih muda. Kemudian penyalahgunaan obat. Penggunaan dan penyalahgunaan alkohol cenderung menurun pada dewasa tua. Meskipun hal ini lebih sulit dideteksi pada lanjut usia dibandingkan pada orang yang lebih muda. Yang selanjutnya yaitu olahraga, nutrisi, dan berat tubuh. Keuntungan-keuntungan dari olahraga telah didemonstrasikan secara jelas pada orang-orang lanjut usia. Olahraga aerobik dan angkat beban direkomendasikan pada orang dewasa jika secara fisik mereka mampu melakukannya. Terdapat kekhawatiran pada orang dewasa yang tidak memperoleh vitamin dan mineral secara memadai, khususnya para wanita. Pembatasan kalori pada hewan dapat meningkatkan masa hidup hewan, namun belum diketahui apakah hal ini dapat bekerja pada manusia. Pada manusia, kelebihan berat tubuh dikaitkan dengan meningkatnya angka kematian. Sebagian besar ahli nutrisi merekomendasikan keseimbangan yang baik dalam hal diet rendah lemak pada orang lanjut usia. Meskipun diet rendah kalori yang ekstrim tidak direkomendasikan. Kontroversi yang ada adalah yang menyangkut vitamin C, khususnya antioksidan dari vitamin C, vitamin E, dan beta-karotin. Beta-karotin dapat memperlambat proses penuaan dan meningkatkan kesehatan pada orang lanjut usia. Kemudian riset belakangan ini menemukan kaitan antara vitamin B dengan performa kognitif yang positif pada usia lanjut. Kemudian selanjutnya penanganan kesehatan. Meskipun jumlah orang yang tinggal di rumah perawatan di antara mereka yang berusia 60 tahun ke atas mencakup 3% di antara mereka yang berusia 85 tahun ke atas. Jumlahnya mencakup 23%. Kualitas dari rumah-rumah perawatan ini cukup bervariasi. Kini terdapat sejumlah alternatif penanganan yang dapat diberikan di rumah perawatan. Hanya sekedar memberikan pilihan untuk mengontrol dan mengajarkan keterampilan mengatasi masalah dapat mengubah tingkah laku dan meningkatkan kesehatan para penghuni rumah perawatan. Sikap dari perawat maupun pasien lanjut usia merupakan aspek yang penting bagi perawatan para pasien ini.
Para pegawai rumah perawatan juga sering memiliki pandangan negatif terhadap lanjut usia, pandangan yang berlaku di masyarakatnya. Yang kedua adalah perkembangan kognitif masa dewasa akhir. Perkembangan kognitif masa dewasa akhir ini tuh dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama adalah fungsi kognitifnya, terus kemudian perkembangan bahasanya, terus kemudian pekerjaan dan pensiunnya, kemudian kesehatan mentalnya, dan yang terakhir adalah agama. Dan sekarang saya akan membahas terlebih dahulu tentang fungsi kognitif orang dewasa akhir. Untuk di bagian ini ada 5 pembahasan di fungsi kognitif ini, yaitu yang pertama adalah multidimensional, yang artinya terdapat beberapa dimensi kognisi yang mengalami kemunduran karena bertambahnya usia, seperti sensorik, motorik, memori, dan kecepatan kognisi. Hal itu yang berhubungan dengan fungsi otak dan saraf pusat, dan bisa diminimalisir dengan banyak olahraga dan hidup sehat. Dan yang kedua adalah pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. 3 komponen ini adalah hal yang sangat berpengaruh dalam fungsi kognitif seseorang, terutama orang usia lanjut. Untuk pendidikan, orang usia lanjut bisa mengenyam pendidikan lagi jika memang dia memerlukan. Dan untuk pekerjaan, karena sekarang itu dunia semakin modern dan memerlukan digital, dan akan meningkatkan orientasi kognitif. Jika orang lanjut usia itu bekerja, maka akan meningkatkan intelektualnya. Untuk kesehatan, orang dewasa akhir ini kemampuannya menurun untuk kesehatannya. Yang ketiga, gunakan atau Anda akan melupakan. Maksudnya itu apa sih? Jadi seperti ini, jika seseorang itu memiliki hobi atau memiliki aktivitas rutin seperti menulis, membaca, terus menonton, membuat teka-teki silang, itu seharusnya itu tetap dilaksanakan. Itu akan menunjang kognitif sampai dia lanjut usia. Yang keempat adalah pelatihan keterampilan kognitif. Ini untuk orang usia lanjut bisa melalui kebugaran jasmani, itu akan meningkatkan kognitif mereka. Yang kelima adalah neuroscience. Ilmu ini itu membahas otak dan fungsi kognitif. Perubahan-perubahan pada otak akan mempengaruhi fungsi kognitif dan otak. Jadi orang dewasa akhir itu karena otaknya itu juga akan ada perubahan kognitif. Jadi untuk fungsi-fungsi kognitifnya itu akan berbeda dengan ketika dia masih muda. Nah, sekarang kita ke persoalan yang kedua, yaitu perkembangan bahasa orang dewasa akhir. Jadi untuk perkembangan bahasanya itu ada perubahan cara berbicaranya, dan pembicaraannya itu diekspresikan ke tulisan. Ada beberapa faktor non bahasa yang menyebabkan perubahan tersebut terjadi, yaitu kecepatan, terus pemrosesan, dan kinerja memori. Ketiganya itu berpengaruh dalam kurangnya efisiensi seseorang dalam berbicara, dalam berbahasa ketika usia lanjut. Sekarang kita menuju ke persoalan yang ketiga, yaitu pekerjaan dan pensiun.
karena usia itu mempengaruhi aspek dalam pekerjaan, dalam itu karena orang dewasa akhir akan lebih menghargai pekerjaannya dan mereka akan jarang absen, mereka akan tekun dalam pekerjaannya, berhati-hati. Mereka itu akan mengerjakan pekerjaannya itu semaksimal mungkin. Seperti itu. Persoalan yang keempat yaitu kesehatan mental orang dewasa akhir. Untuk kesehatan mental orang dewasa akhir ini ada sedikit miss karena mereka itu kebanyakan akan merasa jika mereka itu jauh dari anak-anaknya dan keluarga-keluarganya itu mereka akan merasa kesepian atau mereka akan merasa dikucilkan gitu. Jadi kebanyakan yang terjadi itu adalah orang-orang lanjut usia itu akan merasa depresi dengan hidupnya jika memang mereka itu tidak memiliki cara untuk bagaimana sih membuat hidupnya itu agar tetap berjalan normal seperti yang dulu-dulu, seperti yang masih muda. Dan yang terakhir adalah agama. Orang dewasa akhir itu akan lebih menghargai hidupnya dan menjalankan kehidupannya semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah atau Sang Pencipta. Mereka itu akan lebih religius karena bagi mereka itu hidup itu sangatlah berarti, dan mereka akan meningkatkan takwanya kepada Sang Pencipta, selalu menjaga dirinya, menghargai hidupnya, dan menghargai lingkungannya. Oke, sosio emosi pada masa dewasa akhir. Di sini saya akan lebih ke teori sosio emosi yang berfokus pada masa dewasa akhir. Yang pertama adalah teori dari Erik Erikson, yaitu integritas versus keputusasaan, di mana pada tahap ini melibatkan refleksi pada masa lalu, yaitu bagaimana individu menyimpulkan masa lalunya dengan positif, integritas, atau menyimpulkan dengan negatif, keputusasaan. Yang kedua adalah teori aktivitas, yaitu teori ini menyatakan bahwa semakin besar aktivitas dan keterlibatan orang pada usia seperti dewasa akhir ini, maka mereka akan merasa semakin puas dalam kehidupannya. Yang ketiga yaitu teori selektif sosio-emosi yang menyatakan bahwa orang-orang pada usia ini akan lebih selektif dalam memilih jaringan sosialnya. Ini dikarenakan mereka lebih mementingkan emosionalnya. Mereka juga akan meluangkan lebih banyak waktu kepada orang-orang yang dikenal dan orang-orang yang menyenangkan. Yang terakhir adalah teori optimalisasi selektif melalui kompensasi yang menyatakan bahwa keberhasilan pada masa dewasa akhir ini berkaitan dengan 3 faktor, yaitu yang pertama seleksi, yang ketiga optimalisasi, yang ketiga adalah kompensasi. Sekian, terima kasih.